Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Farul Islami, kelas 12 MIPA 1, nomor absen 22. Di sini saya akan menyampaikan sedikit materi matematika peminatan kelas 12 mengenai statistika inferensial. Materi pertama adalah apa itu statistika inferensial? Seperti yang ada di gambar, statistik inferensial adalah statistik yang digunakan untuk keperluan menganalisa data dan hasilnya akan digeneralisasikan atau diinversialkan kepada populasi di mana sampel diambil. Statistik inferensial sering juga dikenal dengan metode yang berhubungan dengan menganalisa sebuah data atau sampel kemudian sampai dalam peramalan atau pendugaan penarikan kesimpulan mengenai seluruh data induknya. Berdasarkan tabel, statistika inferensial diperoleh dari data sampel yang menghasilkan menduga parameter, memutuskan hipotesis, menguji hipotesis. Yang terakhir, dari penelitian statistika inferensial akan menghasilkan sebuah kesimpulan. Statistika inferensial dibagi menjadi dua, yaitu pertama statistik parametrik dan kedua statistik non-parametrik. Sebelumnya, statistik parametrik adalah data yang akan dianalisis menggunakan statistik parametria harus memenuhi asumsi normalitas atau data mengikuti normalitas sebaran normal, ciri data dengan skala interval dan rasio. Contohnya uji Z, uji T, korelasi, dan perancangan percobaan. Terus yang kedua, statistik non-parametrik, yaitu statistik bebas, sebaran tidak mensyaratkan untuk sebaran parametrik populasi baik normal ataupun tidak. Umumnya, data nominal atau ordinasi penelitian sosial dengan jumlah sampel kecil. Contohnya, uji tanda, ransom test, korelasi Pearson, dan perancangan percobaan. Seperti teman-teman yang lihat pada gambar bisa baca sendiri. Kemudian materi selanjutnya adalah mengenai konsep variabel acak. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan variabel acak, dan macam-macam dari variabel acak. Yang pertama, pengertian variabel merupakan suatu besaran yang memiliki nilai tidak tunggal. Misalnya bilangan asli kurang dari 10, bilangan bulat kurang dari 3, dan waktu tempuh kendaraan. Yang kedua, variabel acak merupakan variabel yang nilainya ditentukan oleh hasil percobaan. Variabel acak digunakan untuk menggambarkan hasil-hasil percobaan sebagai nilai-nilai numerik secara sederhana. Variabel acak dinyatakan dengan huruf besar, misalnya X besar, Y besar, dan Z besar. Sedangkan nilai variabel acak dinyatakan dengan huruf kecil, misalnya X, Y, dan Z kecil. Kemudian variabel acak ada dua macam, yaitu variabel acak diskrit dan kontinu. Variabel acak diskrit diperoleh dari hasil menghitung membilang, misalnya berupa bilangan bulat. Dan variabel acak kontinu diperoleh dari hasil mengukur dan nilainya berupa bilangan real. Contoh dari bilangan acak diskrit adalah X banyak sifat gambar yang terlihat pada percobaan melambungkan sejumlah uang logam. Sedangkan contoh dari variabel acak kontinu merupakan hasil pertimbangan berat badan, hasil pengukuran suhu badan. Di sini ada contoh soal dan teman-teman bisa melihat contoh soal dari konsep variabel acak. Nomor 1, Bayu melakukan pelemparan sebuah dadu 1 kali. Hasil yang diperoleh Bayu adalah, jawaban pembahasan soal adalah, misalkan X adalah mata dadu yang muncul sehingga dapat dinyatakan bahwa X adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gini, mata dadu memiliki mata yang tertulis angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi, X menyatakan bahwa mata dadu yang muncul sehingga dapat Ananda menyatakan bahwa X adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6.
contoh soal selanjutnya teman-teman bisa melihat sendiri, dan ada mengenai mata dadu, pelemparan 2 mata dadu seperti tabel. Kemudian materi selanjutnya adalah peluang variabel acak diskrit. Yang pertama saya bahas adalah distribusi peluang variabel acak diskrit. Di sini pada variabel acak diskrit nilai-nilainya mempunyai peluang. Peluang nilai variabel acak X dinotasikan dengan Fx sama dengan Px sama dengan X. Bentuk penyajian peluang nilai-nilai variabel acak diskrit disebut dengan distribusi peluang variabel acak. Distribusi peluang dapat dinyatakan dalam bentuk tabel, grafik, dan fungsi. Distribusi peluang disebut juga distribusi probabilitas atau fungsi peluang atau fungsi probabilitas. Seperti contoh soal yang ada pada materi, Diana melakukan pelemparan sebuah dadu. Variabel X menyatakan mata dadu yang muncul. Sajikan distribusi peluang variabel acak X dalam bentuk tabel, grafik, atau fungsi. Pembahasan serta itu bisa dilihat dalam gambar dan dapat disajikan dalam bentuk tabel, diagram, dan fungsi. Kemudian materi selanjutnya adalah distribusi peluang kumulatif variabel acak diskrit. Pertama, peluang variabel acak X yang lebih kecil atau sama dengan suatu nilai X ditulis dengan Fx sama dengan Px sama dengan X. Nilai Fx tersebut dinamakan peluang kumulatif. Misalkan X sama dengan C merupakan salah satu nilai variabel acak X yang memiliki peluang Fx. Maka nilai Fc dinyatakan dengan Fc sama dengan P, X lebih kecil dari sama dengan C, sama dengan F0 plus F1 plus F2 plus titik-titik sampai Fc. Contoh soal dari variabel acak kumulatif tertera pada materi. Ya, Cynthia melakukan pelemparan sebuah dadu. Variabel acak X menyatakan mata dadu yang muncul. Tentukan nilai P X kurang dari sama dengan 3. Seperti pembahasan, semua nilai F dijumlah, kemudian menyamakan menyebut, setelah itu ketemu hasilnya. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Dari materi tersebut kita memperoleh kesimpulan bahwa peluang variabel acak diskrit dibagi menjadi 2. 1. Distribusi peluang variabel acak diskrit pada variabel acak diskrit nilai-nilainya mempunyai peluang. Peluang nilai variabel acak X dinotasikan dengan Fx sama dengan Px sama dengan X. Yang kedua, distribusi peluang kumulatif. Variabel acak diskrit yang dinyatakan oleh Fc sama dengan Px kurang dari sama dengan C sama dengan F0 plus F1 plus F2 sampai dan seterusnya. Kemudian sifat-sifat distribusi peluang 0 kurang dari sama dengan Fx kurang dari sama dengan 1 untuk L sama dengan 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kemudian sigma N I sama dengan 1, Fxi sama dengan F1 plus F2 plus F3 plus Fn sama dengan hasilnya 1. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.